Indeks harga saham gabungan terus bergerak turun mengikuti isu global dan domestik yang tak terlalu menggembirakan. Lalu untuk investor, saham apa saja yang sebaiknya dipilih? Berikut analisis IHSG dari Purwoko Sartono, Equity Analyst Panin Sekuritas. Dari global ya terutama ya, kita masih menunggu sebenarnya keputusan Fed akan menaikkan atau enggak. Tapi kalau kemarin kita lihat dari statementnya Yellen, data tenaga kerja kan kurang bagus. Akhirnya dia meskipun nggak memberikan, masih optimis, tapi kelihatannya nggak mengindikasikan di bulan Juni ini akan naik. Nah ini direspon cukup bagus oleh pasar sebenarnya ya. Dari siklusnya, itu dari bulan Mei hingga November cenderungnya turun. Ya, tapi kita punya satu senjata lagi ya dalam tanda kutip ya, ini yang diantisipasikan banyak orang, yaitu tax amnesty. Itu dari dalam negeri ada sentimen positif. Artinya kalau benar tax amnesty ini bisa berjalan dan sesuai dengan ekspektasi, kelihatannya market bisa ada rally ya, at least untuk jangka panjang orang akan berpikir positif juga, karena selama ini concern dari investor juga salah satunya adalah budget defisit kita. Karena shortfall di pajak dan sebagainya, dengan adanya tax amnesty, kalau hasilnya nanti sesuai, otomatis kekhawatiran itu akan mereda juga. Untuk jangka pendek sih kalau kita lihat dengan harga minyak, kalau kita perhatikan 2 bulan lalu mungkin masih di 30-an ya, sekarang udah di 51 ya. Ya tentunya sektor komoditi ya yang kita antisipasikan mulai berbalik arah ya sekarang ya. Kemudian kalau kita bicara pembangunan infrastruktur sebagainya, tentunya ada peningkatan di daya beli masyarakat, di mana ekonomi berputar dari situ. Nah ini kita ekspektasikan daya beli meningkat, sektor consumer kemudian retail akan terbantu juga gitu. Kita ekspektasikan terutama di momen-momen puasa lebaran sekarang. Ya, kalau kita lihat kayak LPPF ya, Matahari Department Store, itu kita masih cukup positif di situ. Kemudian juga saham consumer yang kayak Indofood, ICBP, Unilever juga kita lihat masih diuntungkan ya. Di luar itu yang terkait dengan consumer, kita melihat 2 hari terakhir Japfa ini bergerak menguat ya. Ini kita lihat kaitannya dengan harga pangan ya, harga daging melonjak. Kita antisipasikan juga harga ayam juga akan meningkat. Komoditi kalau kita lihat komoditi related ya kayak Inco, Antam, Timah ini sebenarnya agak tertinggal pergerakan harga komoditinya dibandingkan harga minyak. Biasanya mereka agak beriringan ya. Ini mulai ngejar ya kalau kita perhatikan harga sahamnya gitu.